Baiklah, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang Island Script Waiting for Living ya. Sebenarnya konsep ini diperuntukkan untuk untuk penulis Island Script. Untuk penulis Island Script ya. Untuk apa? Ya jelas untuk bagaimana menjadikan tulisan itu menjadi sebuah penghasilan. Oke, simple sebenarnya. Jadi Island Script Waiting for Living itu adalah bagaimana sebuah konsep memberikan peluang kepada penulis untuk menghasilkan penghasilan dari dunia kepenulisan. Oke, paling tidak ada tiga komponen yang harus dipahami untuk memahami Writing for Living ini. Satu, dari naskahnya ya, kemudian komitmennya ya, artinya komitmen penulis, dan kemudian sistem di Island Script ya, yang kita sebut dengan Island Script Writing System. Nah, ketika kita berbicara Waiting for Living, maka komponen yang pertama dan harus diperhatikan adalah naskah atau konten. Naskah yang baik menurut saya, atau naskah yang berkualitas, pertama memiliki visi ya, memiliki visi. Apa sih maksudnya? Ya sederhana sebenarnya. Visi bagaimana naskah itu memahami penulisnya, pembacanya. Oke, memahami pembacanya artinya naskah itu memang dibutuhkan oleh pembaca gitu. Dan kemudian kedua, memahami dibutuhkan nggak oleh penerbit. Oke, ini yang harus dipahami dari awal ketika kita membuat sebuah naskah. Jika kita tidak memperhatikan ini, maka akan berujung ke penolakan biasanya, dan penolakan biasanya sangat menyakitkan. Nah, makanya untuk menghindari ini, di kita ada namanya itu perencanaan naskah untuk memfilter, untuk mengetahui apakah naskah ini benar dibutuhkan oleh pembaca atau penerbit gitu ya. Maka nanti kita punya satu tool, satu alat ya, perencanaan naskah itu. Kemudian naskah itu sudah memiliki visi pembaca sama visi penerbit, dan yang harus dipahami adalah dari sisi kontennya, dari isinya gitu ya. Dan yang pasti isinya itu adalah satu, memang buku itu pertama harus aplikatif. Oke, aplikatif. Nah, ini biasanya buku-buku itu, kalau buku-buku itu non fiksi ya, bukan fiksi. Kalau fiksi agak sulit ininya. Tapi yang saya maksud adalah buku-buku selain fiksi ya, seperti non fiksi, buku parenting misalkan, atau buku tentang hobi, misalkan cara menanam pohon sesuatu gitu ya, atau beternak hewan tertentu gitu ya, maka harus aplikatif. Harus ada step-stepnya. Artinya ketika orang membaca buku itu dan bisa dipraktekkan, kalau itu hewan, bisa hidup hewan itu gitu ya. Nah, kemudian yang jelas memiliki informasi atau manfaat buat pembaca. Oke. Buku itu yang pasti memiliki manfaat yang sangat luar biasa, penuh dengan manfaat ketika dibaca itu. Jangan sampai nah, permasalahannya adalah kita tidak begitu piawai untuk meracik sebuah buku yang memiliki kualitas manfaat yang tinggi ya. Nah, maka di sini kita harus membuat satu tool ya, satu alat gitu ya, bagaimana buku itu mudah tingkat kemanfaatannya itu. Satu, mungkin dengan ilustrasi. Oke. Kemudian bila perlu dengan video. Oke. Misalkan cara menanam, buatlah sebuah buku yang memang ada videonya cara menanam ya, mulai dari bibitnya, memilih bibit, kemudian mengolah bibit, menanamnya, kemudian merawat, dan sampai panennya gitu ya, divideokan.
sehingga orang tidak hanya membaca tapi juga melihat. Oke. Kemudian mungkin menggunakan kuesioner bila perlu, atau pertanyaan-pertanyaan atau apapun lah namanya ya, PR itu, dikasih PR lah si si pembaca itu, biar nanti ya dari situ juga nanti tingkat interaksinya antara pembaca dengan buku itu tinggi gitu ya, tidak hanya melototin buku, melihat buku tanpa sulit gitu ya, maka harus ada langkah-langkah seperti itu. Nah artinya jika langkah-langkah tadi yang saya sebutkan itu ada, maka mau tidak mau otomatis buku itu mudah dipelajari. Oke. Buku itu mudah dipelajari ketika aplikatif, memberikan manfaat gitu ya, dan mudah. Nah ini saya kira yang harus dipahami dari sisi naskah. PC, memiliki PC pembaca, misi penerbit gitu ya. Kemudian dari sisi kontennya harus aplikatif, kemudian memberi manfaat ya, kemudian juga mudah dipahami. Oke. Nah yang saya sebut itu yang disebut dengan naskah berkualitas ya. Berkualitas itu bukan berarti ini adalah naskah terbaik saya sepanjang usia saya, bukan yang itu, tapi naskah yang memang punya pasar, punya kans ke sana gitu ya. Oke. Untuk bisa mengenerate keuntungan atau penghasilan gitu ya, maka di sini dibutuhkan komitmen. Komitmen apa sih sebenarnya? Artinya komitmen penulis ya, komitmen untuk secara berkesinambungan ya, terus menerus, berkesinambungan apa ya, berkesinambungan menulis tidak hanya sekedar nulis satu, nunggu 6 bulan itu maksudnya nunggu royaltinya gitu ya lama lah gitu. Maka tidak akan mengenerate sebuah penghasilan ya, kecuali satu buku itu memang sudah kita rancang menjadi bestseller. Merancang ya, merancang, nanti saya ada materi tentang merancang bestseller. Karena memang pada akhirnya buku bestseller itu tidak hanya by konten, tapi juga by desain. Artinya memang dipromosikan dengan benar, dimodalin, dibiayain gitu ya. Artinya dirancang. Satu buku oke gitu ya. Kayak kita lihat ada satu buku yang dicetak cukup banyak karena memang dia merancang itu, mulai dari konsepnya sampai promosinya itu dirancang. Ya, tapi bagi kita yang hanya sekedar konsennya itu hanya menulis, maka tidak ada kata lain adalah berkesinambungan gitu. Kayak buku A selesai, kemudian langkah lagi buku B, buku C, sehingga misalnya 1 tahun 6 buku gitu ya. Saya kira ini akan menjawab dengan penghasilan ini ya, maka ini akan terselesaikan. Nah, tidak hanya berkomitmen, jelas kalau ini ya, berkomitmen menyelesaikan naskah maksudnya. Oke. Artinya setelah naskah itu disetujui oleh penerbit tertentu, ya memang harus berkomit untuk menyelesaikan itu gitu ya, menyelesaikan, jangan di pertengahan jalan mungkin rumit, susah dan sebagainya ditinggal begitu saja gitu ya. Bukan, artinya ini sudah lewat lah, artinya jelas mereka menyelesaikan itu, tapi yang kita tambahkan adalah berkesinambungannya terus menerus. Misalkan dalam 1 tahun itu bisa menyelesaikan 6 buku misalkan gitu ya, artinya dalam 2 bulan itu 1 buku gitu. Nah nanti kita coba merancang ini. Oke. Naskah berkualitas, komitmen, dan yang terakhir adalah Island Script Writing System. Island Script Writing System adalah sistemnya gitu, Island Scriptnya. Insya Allah Island Script Writing System itu bukan manusia ya, tapi memang aplikasi ya, aplikasi online yang dirumahkan di rumah penulis atau dihostingkan rumahpenulis.com.
Nah, rumahpenulis.com ini sebenarnya aplikasi ya, aplikasi online yang memang penulis di sini, penerbit, dan kita Iron Script tumplek jadi satu, merancang bagaimana sebuah naskah itu memiliki bobot yang tinggi, ya, berkomitmen, ya, kemudian sampai menghasilkan sebuah naskah yang baik. Itu yang kita inginkan dari sistem ini. Ya. Tapi sebenarnya ada nilai lain dari dari rating system ini yang mungkin saya tambahkan. Ya, sebenarnya ada aplikasi lain atau ada fungsi lain dari Island Script itu, melayani service. Ya, service apa? Misalnya ada service ghostwriting, kemudian ada service self publishing namanya, atau penerbitan mandiri. Kemudian ada lagi digital publishing, dan yang terakhir adalah translating namanya, atau penerjemahan. Oke. Nah, 4 komponen ini jelas berbeda. Kalau yang 3 di atas ini adalah targetnya adalah penerbit label, ya, artinya penerbit besar, penerbit yang ada di Indonesia yang memang sudah ada gitu. Tapi kalau ghostwriting memang pasar yang berbeda gitu ya. Nah, ghostwriting itu diperuntukkan bagi mereka yang mau menulis buku tapi mungkin tidak punya waktu, ya, atau ini tidak punya waktu, ya, atau memang keterbatasan dalam teknik menulis, ya, terbatas dalam teknis menulis, ya, jadi kurang begitu ngerti cara nulis, ya, maka klien atau pihak lain bisa memanfaatkan jasa kami yang disebut dengan ghostwriting. Nah, ghostwriting sebenarnya penulis juga gitu ya. Dari sisi teknis nanti si penulis dari Island Script itu akan diutus gitu ya untuk mewawancarai atau mempelajari referensi yang sudah ditunjukkan oleh klien bahwa referensinya ini. Maka si writer atau si penulis itu akan merancang menjadi sebuah buku gitu ya. Kemudian self publishing, ya, atau penerbitan mandiri, eksekusi akhirnya adalah buku hardcover, ya, buku cetak seperti itu. Tapi bedanya adalah ini tidak diterbitkan oleh label gitu ya, diterbitkan oleh sendiri gitu ya. Maka disebut juga dengan penerbitan mandiri. Sendiri kok, kenapa sendiri? Ya, ongkos cetaknya dibayar sendiri, ya, sampai proses distribusinya kita coba tangani gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah digital publishing. Digital publishing sebenarnya ide dasarnya sederhana, adalah bagaimana produk kita atau buku-buku kita, penulis-penulis Indonesia itu mampu berkiprah di kancah global, ya, di dunia global. Artinya ketika saya membicarakan dunia global, tidak hanya sekedar Asia Tenggara atau Asia Pasifik, tapi seluruhnya dunia, ya. Nah, untuk berbicara di kawasan global ini, maka ada kebutuhan dasar dari buku itu, ya, memang buku itu harus berbahasa asing, ya, atau bahasa umum yang kita gunakan untuk bahasa global itu Inggris misalnya. Maka bahasa Inggris inilah yang nanti akan kita gunakan. Lah, penulis-penulis kan nggak bisa nulis bahasa Inggris, nah makanya kita sediakan namanya translating di sini. Tetap kalau konten, saya kira apalagi fiksi, ya, saya pikir ini pasar yang cukup bagus yang harus coba didalamin bagaimana si penulis Indonesia mampu berkiprah di kancah internasional global, bahwa buku-buku kita, buku-buku orang Indonesia itu mampu menjadi bisa dipertimbangkan.
Tapi di sini juga saya mempertimbangkan bahwa buku yang masuk paling tidak buku fiksi ya. Buku apa namanya, buku fiksi ya, bukan buku komputer. Kalau buku komputer mungkin perlu dipikirkan berulang-ulang karena memang basis kita bukan basis negara IT ya. Negara IT ya Amerika, Eropa ya, atau paling tidak India lah gitu. Oke, itu yang saya maksud dengan service ya. Nah, selanjutnya saya ulang lagi terakhir kali, Island Script Writing System itu konsepnya satu, berdasar pada naskah berkualitas ya. Variabelnya ini, komponennya ini ya, isinya, kontennya, kemudian berkomitmen ya, tidak hanya berkomitmen menyelesaikan buku ya, tapi juga berkomitmen untuk terus menulis buku selama 1 tahun, 2 tahun dan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah aplikasi online ya, yang dirumahkan atau yang dihostingkan di rumahpenulis.com yang kita sebut istilahnya itu Island Script Writing System. Demikian penjelasan saya tentang Island Script Writing System itu.